Selamat pagi anak-anak, ya ketemu lagi ya dengan mata pelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga Ibu yang menyampaikannya juga bisa menyampaikannya dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, ya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih Mei. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita absen terlebih dahulu ya, oke? Nah, Agatha, Ayu Tiara, Cahyo, Niken, Mita, Yosi, Rohmania Dewi, Meriska, Risna. Oke, hadir semua berarti ya. Nah, begitu dong. Kalau kalian hadir semua kan otomatis kalian tuh tidak akan rugi. Kalian bisa mendapatkan materi dengan sepenuhnya dan tidak ketinggalan. Oke? Oke, kita sekarang akan mulai pelajarannya ya. Nah, sebelum ya ampun. Apa sih? Sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, nah, ada baiknya Ibu akan mereview pelajaran yang minggu kemarin karena ini sangat berhubungan dengan materi hari ini. Yang mana materi yang minggu lalu kita membahas tentang dasar desain dan juga manfaat dari dasar desain tersebut. Nah, kenapa itu sangat penting untuk materi hari ini? Karena secara tidak langsung materi tersebut berkesinambungan. Ada yang bisa menjelaskan dasar desain itu seperti apa untuk mengingat lagi yang pelajaran selanjutnya? Ya, oke. Nah, baik, terima kasih. Ya, benar. Dasar desain itu merupakan suatu hiasan atau suatu motif yang itu baik berupa bentuk ataupun berupa macam-macam lah. Nah, itu dasar desain tersebut sangatlah berguna. Nah, kita masuk ke manfaatnya. Kenapa dasar desain tersebut sangat berguna? Nah, ketika kita membuat suatu produk, terutama produknya itu yaitu busana, dasar desain itu sangat bermanfaat bagi kita, di mana yang mana dasar desain tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan juga terlebih nilai jual suatu produk yang kita buat. Misalkan kita membuat suatu produk produk dress yang akan kita gunakan menghadiri pesta pernikahan dari kakak kita. Nah, otomatis kamu tidak akan membuat baju atau dress yang biasa-biasa saja kan, tanpa adanya tambahan desain. Nah, kenapa? Dengan adanya tambahan desain-desain tersebut akan dapat membuat baju itu lebih menarik, lebih memberi kesan yang lebih cantik gitu, atau mungkin bisa menambahkan, intinya itu bisa menambahkan nilai estetika yang ada di suatu baju kita. Tetapi tidak hanya produk untuk busana, bisa juga produk rumah tangga, bisa juga dan juga banyak hal. Nah, manfaat dari dasar desain tersebut sangat banyak sekali. Selain menambah nilai estetika, juga menambah nilai jual dari suatu produk kita. Dan juga yang ketiga itu menambah nilai ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas dari suatu produk yang kita buat. Misalkan kita itu membuat suatu produk yang untuk misalkan yang mempunyai ciri khas itu misalkan, nah, kita pergi ke pantai, otomatis desain-desain yang kita gunakan untuk pergi ke pantai itu kan pasti yang cerah, yang apa ya, yang desainnya itu dia itu seperti bunga-bunga kayak gitu, yang menggambarkan dari produk yang akan kita pakai itu tujuannya mau kita pakai untuk apa, seperti itu.
Oke, hari ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin, yang mana kita akan membahas yaitu tentang pola hias, dan juga kita akan mencontohkannya. Pembuatan pola hias itu seperti apa? Nah, kita mulai saja ya. Ada yang bisa menyebutkan pola hiasan itu apa? Ya, Agatha silakan. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Ya, Dewi silakan. Nah, pola hias itu sendiri merupakan suatu pengorganisasian atau menyusun unsur-unsur desain. Dasar desain yang sudah kita buat itu yang dapat kita wujudkan dalam suatu pola hias yang secara nyata atau 3 dimensi. Karena kalau dasar desain kan itu bentuknya 2 dimensi atau tidak nyata. Nah, di dalam membuat pola hias ini kita memperhatikan dari visual seni rupa, yang dimana itu ada titik, arah, keseimbangan, garis, tekstur, value, warna, yang merupakan unsur-unsur desain yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk gambar. Jadi pola hias itu sendiri merupakan suatu hasil kreativitas yang kita pikirkan saat ini, atau mungkin sebelumnya, atau mungkin ide-ide yang sudah kita dapatkan dan kita wujudkan dalam bentuk gambar atau pola. Nah, itulah disebut dengan pola hias. Jadi, pola hias ini ciri-cirinya yaitu memenuhi salah satu unsur, yaitu unsur keindahan. Nah, gambar tersebut nantinya akan diselesaikan dengan teknik, banyak teknik. Sekarang itu ada sulaman, ada bisa sablon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kehadiran aksen dari tata warna dalam sebuah komposisi akan menimbulkan daya tarik yang besar ke arah yang diberi aksen dan warna yang baik. Jadi, ketika kita membuat suatu komposisi pola hias, ada baiknya kita memperhatikan aksen-aksen setiap dari pola hias yang kita buat, dan juga disesuaikan dengan warna yang akan kita buat di dalam pola. Pola hias itu memiliki 6 komposisi. Yang pertama yaitu pola serak, yang kedua pola berangkai atau beranting, yang ketiga ada pola berdiri atau tegak, yang keempat ada pola bergantung, yang kelima ada pola memanjat, yang keenam adalah pola menurun. Nah, untuk yang pertama yaitu pola serak. Pola serak adalah suatu bentuk pola hias yang diperoleh dengan cara mengulang-ulang suatu motif hias dan ditempatkan secara teratur pada jarak-jarak tertentu. Dan biasanya pola serak ini itu motifnya itu kecil-kecil. Nah, tetapi dia itu menghadapnya satu arah. Yang selanjutnya ada pola berangkai atau beranting, di mana pola berangkai bentuknya hampir sama dengan pola serak. Hanya pada pola berangkai, motif hiasnya antara satu motif dengan motif lainnya itu saling berhubungan, yaitu ada garis penghubungnya, di mana garis yang menghubungkan motifnya dapat berupa garis vertikal. Yang selanjutnya ada pola berdiri atau tegak, di mana pola berdiri atau tegak yaitu ragam hias yang disusun berjajar berat ke bawah atau disusun makin ke atas semakin kecil. Jadi, pola berdiri atau tegak ini yaitu ragam hias yang disusun secara berjajar berat ke bawah dan disusun semakin ke atas semakin kecil. Jadi, dia itu waktu di bawah atau waktu mulai membuat pola tersebut, itu dia dibuat terisi atau berat, sehingga semakin pola itu naik atau berdiri, jadi pola itu semakin kecil sehingga dia dapat membentuk pola berdiri atau tegak seperti yang disebutkan. Nah, selanjutnya itu ada pola bergantung, di mana sesuai dengan nama pola tersebut, jadi pola tersebut akan terlihat atau kesannya itu akan seperti bergantung. Nah, itu merupakan kebalikan dari motif tegak, yaitu di mana motif bagian atas itu akan terlihat berat atau berisi penuh, dan motif bagian bawah itu akan terlihat ringan atau tidak terlalu penuh, atau juga tidak terlalu tidak besar atau kecil. Nah, motif ini tampak seperti menggantung. Nah, itulah merupakan pengertian dari pola bergantung. Selanjutnya itu ada pola memanjat atau merupakan motif dari bentuk pinggiran ini tersusun seperti memanjat ke atas, di mana
motif pada bagian bawah lebih berat, dan juga motif pada bagian puncak itu dia lebih ringan. Ini hampir sama dengan motif berdiri atau tegak tadi ya. Jadi itu di bawah itu terlihat lebih berat atau berisi, dan di atas terlihat lebih ringan atau tidak berisi. Nah, selanjutnya itu ada pola menurun, di mana pola menurun adalah suatu pola yang merupakan kebalikan dari pinggiran memanjat. Keenam dari jenis pola hias atau komposisi dari pola hias. Nah, dari keenam itu juga ada beberapa tambahan. Nah, Ibu akan sekalian menyebutkan dari contoh pola hias yang sudah Ibu sebutkan tadi dan juga tambahannya. Nah, ini yang pertama ialah pola hias menyudut. Ini merupakan contoh pola hias dari menyudut. Nah, bentuknya itu seperti ini. Yang selanjutnya ada pola hias tengah. Ini juga merupakan salah satu jenis pola hias. Yang selanjutnya ada pola hias pola. Ini juga merupakan salah satu pola hias. Yang selanjutnya ada pola hias tepi, yaitu sesuai dengan namanya posisinya ada di tepi. Yang selanjutnya ada pola hias berangkai. Nah, ini yang seperti Ibu katakan tadi, pola hias berangkai, di mana polanya itu dia itu berangkai tersusun satu sama lain, dan dari jarak motifnya itu sama semua. Pola hias terdiri ini dia itu motifnya akan semakin tinggi, akan semakin kecil atau tidak berisi, tapi di bawahnya itu akan berisi, tetapi polanya akan mengikuti terus berdiri, tidak ada yang ke samping atau ke bawah seperti itu. Nah, yang ini merupakan contoh dari pola hias sera, di mana polanya itu sama, motifnya sama, tetapi jaraknya itu yang sama juga, ukurannya sama, jaraknya sama, motifnya sama, semuanya sama. Jadi untuk ukurannya itu semuanya sama. Nah, seperti itu. Nah, itulah merupakan tadi pola hias. Nah, Ibu juga punya contoh yang Ibu bawa untuk benda aslinya. Nah, ini juga Ibu akan menyebutkan tugas kalian. Nah, kalian itu akan Ibu suruh membuat sebuah pola hias, tetapi dibuat dalam suatu bentuk produk. Nah, gak apa-apa, terserah pakai ukuran yang sebenarnya atau menggunakan pola skala setengah atau 1/8 ya, biar agak lebih besar. Nah, ini Ibu punya contoh yaitu rok. Nah, rok ini memiliki pola hias atau desain hias, yaitu desain hiasnya itu dia itu sebenarnya ini desainnya itu agak acak. Jadi dia itu memiliki pola hias yang berdiri, pola hias berdiri. Nah, jadi bunganya itu memiliki arah yang untuk ke atas, ke atas, ke atas. Jadi dia itu di bawahnya itu bisa juga dia itu berat atau berisi, tetapi semakin ke atas dia itu semakin kecil atau tidak berisi. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dari pola hias. Jadi tugaskan itu membuat contoh atau produk yang pola hias. Terserah itu mau motifnya berdiri atau enggak. Nah, kalau ini kan menggunakan kain, kalian juga Ibu bebaskan. Yang pertama itu diwujudkan dalam bentuk desain, nanti diwujudkan juga selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk suatu produk. Nah, untuk produknya itu terserah mau baju boleh, mau tas atau boleh seperti pelengkap busana juga boleh. Nah, yang paling penting itu ada unsur pola hiasnya disebut di dalam tersebut. Itu terserah mau yang berdiri atau bergantung atau menurun atau memanjang atau menepi, terserah. Itu terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, inilah contoh dari desain pola hias yang Ibu sebutkan tadi. Kebetulan motifnya ini yaitu flora atau tumbuh-tumbuhan, yaitu kita sebut dengan bunga-bunga yang biasa kita sebutkan dengan bunga-bunga. Nah, ini kan kalau desain seperti ini kayaknya itu disesuaikan dengan siapa yang akan memakai. Ini kan ukurannya ukuran anak kecil atau ya kita katakanlah bayi. Jadi cocoklah atau sesuailah dengan umurnya. Untuk anak-anak memakai motif yang seperti ini, yang banyak motifnya itu ya akan lebih cantik dan lucu ya kan. Nah, jadi
dalam pembuatan pola hias itu pada intinya itu kita akan memerhatikan banyak unsur atau materi penunjang kenapa kita harus memilih pola tersebut. Yang pertama yaitu nilai jualnya, yang kedua itu ialah nilai estetikanya, yang ketiga itu adalah pola atau desain tersebut digunakan untuk apa. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan, misalkan untuk acara apa atau untuk kegiatan apa. Misalkan kalau untuk dia furniture pasti beda dengan yang kita gunakan untuk sehari-hari. Seperti kalau manusia itu pada umumnya itu atau kita itu biasanya menggunakan pola motif yang hias, flora dan fauna. Nah, itu atau bisa juga dengan geometris atau berbentuk ruang-ruang. Nah, inilah pertemuan hari ini sudah kita cukupkan ya sampai hari ini. Jadi karena waktunya tidak cukup untuk membuat produknya, jadi kita Ibu akan mohon supaya minggu depan itu mengumpulkan tugasnya tersebut. Jadi pola hias itu dibuat dalam suatu produk, bebas produknya apa. Mau itu pelengkap busana atau busana itu sendiri nggak apa-apa. Mau pakai ukuran sebenarnya atau ukuran tidak sebenarnya juga nggak apa-apa. Atau ukuran pola itu juga nggak apa-apa. Nah, itu terserah kalian. Jadi pengumpulan mulai minggu depan, dibuat juga dalam bentuk laporannya ya, desainnya itu dibuat dari dalam laporan dan juga produknya juga dibuat minggu depan, dikumpulkan, tolong dikumpulkan. Oke, sekian pertemuan hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini atau materi hari ini dapat kalian terapkan atau kalian gunakan sebagai ilmu atau bekal kalian nanti untuk pekerjaan kalian juga nanti, atau mungkin sekarang juga bisa untuk menambah wawasan juga ya. Oke, untuk perhatiannya terima kasih juga. Sebelum kita pulang, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa ya, mengawalinya dengan berdoa, menutupnya juga dengan berdoa agar kita nanti sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, silakan dipimpin oleh siapa? Oke. Ya, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat istirahat, selamat untuk pulang. Semoga hati-hati nanti untuk pulang di jalan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu kabari juga apa selanjutnya. Ya udah, atas perhatiannya mohon perhatian, terima kasih banyak. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.